kan. Bo maben. Bo. Berarti sing ngoyong di kemulan. Sing. Gitu. Kengken sih maluan laksananya di sekalo. Sing ndang orang apa jadi? Sing ndang orang apa-apa yo. Nah jeung orang lu cerita nih manipuan panak cucune orain bang pengalaman ya pangsing kekedau. Nah ya sing ndang orang apa. Bisa kak waktu itu? Sing yo kedo. Man. Do jeneng orang kene. Karo di ratu bapu. Ayeng gitu loh. Belajar apa? Oh, madepan. Sing. Man, nyakitin. Man. Apa? Ayeng ngadap yo. Nah, so. Hah? Anggap pedidi. Sing mau pedidi. Man? Anggon. Angon kengken? Anggon kan ya. Pedidi berarti. Bang mahal. Bang, ide. Kan bang. Do aja. Ayeng kak ngai pengliakan oh. Yen juga ngai, sing pedidi nak ado nak kak nguruk. Om Swastiastu, salam rahayu sinareng sinamian. Semeton Didiang, saudara Didiang, ring Jebang Jagat Bali lan Nusantara. Kali ini Tarupingi Channel Bali kembali hadir. Semoga sinareng sinamian ngemolihang kedamaian di hati. Kali ini Didiang membahas tentang ada seseorang yang bertanya, kenapa sih manusia itu cepat sekali dikenai ilmu hitam atau black magic. Nah, ini yang kali ini saya bahas. Manusia itu di dalam dirinya buta kala dewa. Buta ya ada di dalam diri sendiri. Kala iya, dewa iya. Jika manusia berdasarkan buta, di saat manusia itu marah, mata merah, kepala panas, nah itu sifat-sifat buta. Tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Emosional. Jika sifat manusia dihinggapi oleh dewa, itu lain sebaliknya dari sifat dewa, dari sifat buta kala. Baik, tahu etika, tahu sopan santun, mana yang jelek, mana yang baik, sadar akan dirinya sendiri dan mempunyai rasa welas asih. Nah, yang sifat buta kala inilah jika ngerangsuk ring angge sarire, mereka tidak punya rasa welas asih. Ego yang ada di dalam dirinya sendiri, ego itu yang mengendalikannya sehingga tidak sadar akan dirinya sendiri, tidak punya rasa welas asih. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri pun akan disakiti. Itu loh dasar-dasar dari manusia. Maka dari itu, kenapa ilmu black magic cepat sekali masuk ke badan seseorang yang dituju? Karena apa? Seseorang yang dituju itu sampai kena, sampai masuk ke badannya, seseorang itu kosong. Kosongnya dalam artian apa? Satu, jarang menjalankan kewajibannya, taat kepada ide Sang Yang Widiwasa, taat kepada leluhur, taat kepada ide Sang Yang Tiga Sakti. Yang kedua, diikutin rasa malasnya. Sehingga apa? Buta kala kebanyakan di badannya.
Mereka yang menjalankan ilmu aji wegik atau ilmu black magic mencari celah-celah di mana kelemahannya, di mana ruang-ruang yang harus dimasuki. Sehingga apa? Mempunyai rasa emosi, marah. Jika pikiran sudah marah, hati kita tidak ingat sama yang di atas. Jadinya semua budekala ngerangsuk ring angge sarire. Dan juga orang yang mempunyai ilmu black magic, mereka itu biasanya mengambil kodam lewat makhluk-makhluk astral. Budekala bisa di kuburan, bisa di tempat angker. Sehingga apa? Manusia itu diusahakan marah sehingga sinkron ini budekala yang ada di energi black magic masuk ke badannya seseorang yang dituju. Tidak ada pagar, akhirnya masuk. Sehingga apa? Sakit. Itulah perjalanannya black magic sampai masuk ke badan seseorang sehingga jatuh sakit. Maka dari itu solusinya, janganlah marah kepada orang lain. Marahlah dulu kepada diri sendiri. Kenapa dan bagaimana diri Anda sendiri? Sudahkah Anda menjalankan kewajiban memohon kepada Yang Maha Kuasa, memohon untuk bimbingannya, memohon untuk memagari diri Anda sendiri? Kenapa? Anda lupa akan kewajiban tersebut, sehingga beliau mempekeling kepada orang yang sakit sehingga sadar lewat seseorang, diberikan wejangan sehingga Anda akan sadar akan kewajiban Anda sendiri. Itu jalan ceritanya sampai black magic bisa masuk ke badan seseorang yang dituju. Bagaimana penanganannya jika energi negatif itu masuk ke badan seseorang sehingga jatuh sakit? Ya, kalau disekala, dicek dulu secara medis. Jika itu pun tidak bisa, baru cari alternatif. Bisa ke seorang yang usade, sehingga apa? Bisa diobati. Nah, setelah diobati, energi-energi negatif tersebut bisa dikeluarkan sehingga pikiran itu plong, damai. Baru tahu jalan-jalan yang terang, jalan yang baik. Ingat kepada diri sendiri, ingat kepada kesalahan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Setelah sadar akan diri sendiri, jangan lagi diulang seperti itu. Itu semua kehendak beliau, memberikan perhatian kepada ciptaannya untuk selalu taat kepada beliau, mempunyai rasa syukur, mensyukuri, menjalankan hal-hal baik. Nah, itulah caranya. Setelah sadar akan diri sendiri, tetaplah memohon kepada beliau. Lunas pengelukatan majeng ring ide betari yang guru. Memohon ampun kesalahan yang sudah terjadi terlewati, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Di sanalah kita memohon ampunan beliau dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sangat simpel sekali. Kalau Kakang Lingsir Gandemayu memberikan wejangan yang simpel, yang bisa atau cepat diserap oleh pikiran. Nikmati hidup, jangan ruwet-ruwet.
sesimpel-simpelnya, tetapi dijalankan dengan tulus. Walaupun menggunakan upacara yang besar, hati tidak tulus ikhlas, itu satmaka percuma, tidak diterima oleh beliau. Jika kita menggunakan sarana yang simpel, sederhana, dari niat tulus, dari dalam hati, diajeng ide Betara Yang Guru, memohon dengan keikhlasan kita, ketulusan kita, beliau pun akan hadir dan memberikan sinar sucinya, menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuhnya. Seseorang yang sakit disadarkan. Nah, itu loh jalan-jalan beliau untuk memberikan perhatian atau pekiling kepada ciptaannya, dengan tujuan beliau biar ciptaannya itu selalu taat, selalu bakti kepada beliau. Jangan salah, lahir, hidup, mati, kembali ke ide Betara Yang Guru. Beliau yang mempunyai peranan hal tersebut. Beliaulah yang dimintai. Biar beliau yang merestui. Apa yang Anda mohon sepanjang itu adalah baik. Karena semua ada konsekuensinya. Semua ada sebab dan akibatnya. Jika Anda memohon baik, pasti dikasih baik pula yang akan Anda petik. Jika Anda memohon tentang kejelekan atau keburukan, dikasih juga sama beliau. Tetapi Anda akan mendapatkan juga sesuai dengan perilaku tingkah laku Anda. Itulah kehidupan di nyata. Biar kita sedikit demi sedikit kita akan sadar diri, tahu jati diri yang sesungguhnya. Kenapa kita bisa hidup di alam ini? Siapa yang membuat? Kalau itu sudah tahu, kita akan mempunyai rasa syukur yang luar biasa kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau adalah Maha Pencipta. Itulah tugas kita sebagai ciptaannya. Sangat simpel sekali. Mensyukuri, punya rasa bersyukur. Itu sudah lebih di kehidupan ini. Apalagi Amerta Sujati dikasih kesehatan itu yang luar biasa. Itulah sifat-sifat beliau. Maka dari itu, sadarlah diri. Saya pun dulu begitu. Mengentengkan sesuatu yang pada akhirnya celakalah diri sendiri. Setelah sadar, jangan diulangi. Hanya itu saja yang dijalankan. Astungkare dumugi memolihang kerahayuan lan kerahajengan, panjang umur labde karya, sehat walafiat. Dumugi idedane sareng semeton titiang sareng sami tercerahkan, lunas ampura kirang langkung titiang lunas geng rene sinapura sinap titiang untuk para santi. Santi, santi, santi. Om Swastiastu, salam rahayu sinareng sinamyan, semeton titiang, saudara titiang, ring Jebak Jagat Bali lan Nusantara. Kali ini Tarupingi Channel Bali kembali hadir. Semoga sinareng sinamyan
ngemolehang kedamaian di hati. Kan, Bo maben. Bo, Berarti sing ngoyong di kemulan. sing. Gitu. Kengken sih maluan laksanane di sekalo. Nak sing undang orang apa jani? Sing ndang orang apa-apa yo. Nang jeng orang lu ceritane manipuan panak cucune orain bang pengalaman ya pangsing kekedau. Nak ya sing undang orang apa? Bisa Kak waktu itu. Sing yo gitu. Man. Do jeneng orang kene. Oh. Karo di uratu. Papu. Aeng gitu loh. Heeh. Belajar apa? Oh, depan. Sing. Man, nyakitin. Man, Nai. apa? Nai. Aeng ngadap yo. Nai so. Hah? Pedidi, angko pedidi. Sing mau pedidi. Man, Anggon. angon kengken. Anggon kan ya. Pedidi berarti. Heng. Bang mahal. Bang, ide itu. Nyanyian bang. Do aja. Aeng Kak ngai pengleakan oh. Yang juga ngai, Man. sing pedidi nak ado nak kak nguruk ngai. Kali ini Didang membahas tentang ada seseorang yang bertanya, kenapa sih manusia itu cepat sekali dikenai ilmu hitam atau black magic. Nah, ini yang kali ini saya bahas. Manusia itu di dalam dirinya buta kala dewa. Buta ya ada di dalam diri sendiri. Kala iya, dewa iya. Jika manusia berdasarkan buta, di saat manusia itu marah, mata merah, kepala panas, nah itu sifat-sifat buta. Tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Emosional. Jika sifat manusia dihinggapi oleh dewa, itu lain sebaliknya dari sifat dari sifat buta kala. Baik, tahu etika, tahu sopan santun, mana yang jelek, mana yang baik, sadar akan dirinya sendiri dan mempunyai rasa welas asih. Nah, yang sifat buta kala inilah jika ngerangsuk ring angge sarire, mereka tidak punya rasa welas asih. Ego yang ada di dalam dirinya sendiri, ego itu yang mengendalikannya sehingga tidak sadar akan dirinya sendiri, tidak punya rasa welas asih. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri pun akan disakiti. Itu loh dasar-dasar dari manusia. Maka dari itu, kenapa ilmu black magic cepat sekali masuk ke badan seseorang yang dituju? Karena apa? Seseorang yang dituju itu sampai kena, sampai masuk ke badannya, seseorang itu kosong. Kosongnya dalam artian apa? Satu, jarang menjalankan kewajibannya, taat kepada ide Sang Yang Widiwasa, taat kepada leluhur, taat kepada ide Sang Yang Tiga Sakti. Yang kedua, diikutin rasa malasnya. Sehingga apa? Buta kala kebanyakan di badannya. Mereka yang menjalankan ilmu aji wegig atau ilmu black magic mencari celah-celah di mana kelemahannya.
di mana ruang-ruang yang harus dimasuki. Sehingga apa? Mempunyai rasa emosi, marah. Jika pikiran sudah marah, hati kita tidak ingat sama yang di atas. Jadinya semua budekale ngerangsuk ring angge sarire. Dan juga orang yang mempunyai ilmu black magic, mereka itu biasanya mengambil kodam lewat makhluk-makhluk astral. Budekale bisa di kuburan, bisa di tempat angker. Sehingga apa? Manusia itu diusahakan marah sehingga sinkron ini budekale yang ada di energi black magic masuk ke badannya seseorang yang dituju. Tidak ada pagar, akhirnya masuk. Sehingga apa? Sakit. Itulah perjalanannya black magic sampai masuk ke badan seseorang sehingga jatuh sakit. Maka dari itu solusinya, janganlah marah kepada orang lain. Marahlah dulu kepada diri sendiri. Kenapa dan bagaimana diri Anda sendiri? Sudahkah Anda menjalankan kewajiban memohon kepada Yang Maha Kuasa, memohon untuk bimbingannya, memohon untuk memagari diri Anda sendiri? Kenapa? Anda lupa akan kewajiban tersebut, sehingga beliau mempekeling kepada orang yang sakit sehingga sadar. Lewat seseorang diberikan wejangan sehingga Anda akan sadar akan kewajiban Anda sendiri. Itu jalan ceritanya sampai black magic bisa masuk ke badan seseorang yang dituju. Bagaimana penanganannya jika energi negatif itu masuk ke badan seseorang sehingga jatuh sakit? Ya, kalau disekala, dicek dulu secara medis. Jika itu pun tidak bisa, baru cari alternatif. Bisa ke seorang yang usade, sehingga apa? Bisa diobati. Nah, setelah diobati, energi-energi negatif tersebut bisa dikeluarkan sehingga pikiran itu plong, damai. Baru tahu jalan-jalan yang terang, jalan yang baik. Ingat kepada diri sendiri, ingat kepada kesalahan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Setelah sadar akan diri sendiri, jangan lagi diulang seperti itu. Itu semua kehendak beliau, memberikan perhatian kepada ciptaannya untuk selalu taat kepada beliau, mempunyai rasa syukur, mensyukuri, menjalankan hal-hal baik. Nah, itulah caranya. Setelah sadar akan diri sendiri, tetaplah memohon kepada beliau. Lunas pengelukatan majeng ring ide betara yang guru. Memohon ampun kesalahan yang sudah terjadi terlewati, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Di sanalah kita memohon ampunan beliau. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sangat simpel sekali. Kalau Kakyang Lingsir Gandemayu memberikan wejangan yang simpel, yang bisa atau cepat diserap oleh pikiran. Nikmati hidup, jangan ruwet-ruwet. Sesimpel-simpelnya, tetapi dijalankan dengan tulus.
walaupun menggunakan upacara yang besar, hati tidak tulus ikhlas, itu satmaka percuma, tidak diterima oleh beliau. Jika kita menggunakan sarana yang simpel, sederhana, dari niat tulus, dari dalam hati, diajeng ide Betara Yang Guru, memohon dengan keikhlasan kita, ketulusan kita, beliau pun akan hadir dan memberikan sinar sucinya, menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuhnya. Seseorang yang sakit disadarkan. Nah, itu loh jalan-jalan beliau untuk memberikan perhatian atau pekiling kepada ciptaannya, dengan tujuan beliau biar ciptaannya itu selalu taat, selalu bakti kepada beliau. Jangan salah, lahir, hidup, mati, kembali ke ide Betara Yang Guru. Beliau yang mempunyai peranan hal tersebut. Beliaulah yang dimintai. Biar beliau yang merestui. Apa yang Anda mohon sepanjang itu adalah baik. Karena semua ada konsekuensinya. Semua ada sebab dan akibatnya. Jika Anda memohon baik, pasti dikasih baik pula yang akan Anda petik. Jika Anda memohon tentang kejelekan atau keburukan, dikasih juga sama beliau. Tetapi Anda akan mendapatkan juga sesuai dengan perilaku tingkah laku Anda. Itulah kehidupan dinyata. Biar kita sedikit demi sedikit kita akan sadar diri, tahu jati diri yang sesungguhnya. Kenapa kita bisa hidup di alam ini? Siapa yang membuat? Kalau itu sudah tahu, kita akan mempunyai rasa syukur yang luar biasa kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau adalah Maha Pencipta. Itulah tugas kita sebagai ciptaannya. Sangat simpel sekali. Mensyukuri, punya rasa bersyukur, itu sudah lebih di kehidupan ini. Apalagi Amerta Sujati dikasih kesehatan itu yang luar biasa. Itulah sifat-sifat beliau. Maka dari itu, sadarlah diri. Saya pun dulu begitu, mengentengkan sesuatu yang pada akhirnya celakalah diri sendiri. Setelah sadar, jangan diulangi. Hanya itu saja yang dijalankan. Astungkare tumugi ngemolihang kerahayuan lan kerahajengan, panjang umur labde karya, sehat walafiat. Tumugi idedane sareng semeton titiang sareng sami tercerahkan, ulas ampura kirang langkung titiang ulas geng rene sinapura, sinap titiang untuk para masakti. Santi, santi, santi.